Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, para sahabat-sahabat. Dalam kesempatan kali ini, alhamdulillah, ini ada Kiai Musyak dari Kalongan, gitu. Kalongan, semuanya. Ya. Di sini ada Mas Boy. Okay, Mantan Muhibin, Mas Boy, ya. Dan Latif. Bapak Abdul Latif. Salahuddin Al-Latif. mantan Muhibin juga. Mantan Muhibin juga, nggih? Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan ya sedikit ngobrol-ngobrol ya. Nah, boleh. Jadi ini santai saja, nggak usah serius-serius. Tetapi insya Allah meskipun kita santai, tetapi membawa pencerahan ya untuk teman-teman, insya Allah ya ini. Kalau saya memakai istilah ya, Joko Tingkir Yus, Napa niku ya? Joko Kondo tingkat no dikir, ojo kondo-kondo sak durunge dipikir. Masalah. Kondo itu bahasa Pekalongan, omong bilang. Bilang. Tapi tetap secangkir kopi Gus, biar pikiran terang. Ya. Ini ya, jadi ini kan Kiai bersama teman-teman ini kan dari Pekalongan ya. Ini ada Mas siapa namanya? Mutakin ya. Ngurus Jatman. Mantan. Beliau ini mantan juga. Oh, masih pengurus. Oh, masih pengurus Jatman ini. Cuman sudah bertobat. Oh, Sudah dapat hidayah. alhamdulillah. Jadi gini, Nah, apa namanya, melihat fenomena saat ini, saya itu belum terlalu memahami tentang Jatman dan juga Jatmi. Itu boleh dijelaskan sedikit mengenai itu ya. sudah mulai. Oke, langsung awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya kita mulai bincang-bincang ringan ya. Kita pakai semangat pagi. Oh, Ya, semangat pagi. Nah, ya, kita coba rasa semangat kita ya, dalam sebuah wadah PWI Laskar Sabilillah. Tentunya sering kita yel-yel ya. Untuk apa menggugah semangat kita? Siapa kita? Laskar Sabilillah. Laskar Sabilillah. Ulangi lagi. Siapa kita? Laskar Sabilillah. Siapa Laskar Sabilillah? Wadah perjuangan tanpa lelah. Masya Allah. Mantap. Ulangi ya. Ya. Biar kelihatan sini Gus. Siap. Ya, sini Gus. Ini soalnya saya nggak punya kameramen ya. Oh enggak ya. Muter-muter Oke. sendiri. Nah, ayo. Siapa kita? Laskar Sabilillah. Siapa Laskar Sabilillah? Wadah perjuangan tanpa lelah. Tetap semangat pagi. Siap. Tidak ada semangat sore. Oh, nggak ada sore. Kalau sore ngantuk ya. Iya, sore ngantuk. Makanya ngopi. Ya. Ngomong masalah, alhamdulillah kami hadir di Banten ya. Nah, tadi malam jam 1 memang Allah gerakkan untuk bisa sowan ke dalam Raden Kiai Haji Yusuf Mubarak, sekaligus silaturahim ke Gus Ayus Jazuli ya. Mereka termasuk pengurus daripada PWI Laskar Sabilillah Pusat ya. Dalam hal silaturahim hal ini saya ingin banyak masih belajar juga terhadap beliau yang alim tentunya dalam masalah keilmuan keagamaan ya. Harapannya ya silaturahim itu yang pertama jelas merupakan anjuran ya, daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Siapa yang mau gemar silaturahim, pertama dimudahkan rezekinya ya, dicembarkan rezekinya. Yang kedua dipanjangkan umurnya. Tentunya kita ingin rezeki yang kathah yuk barokah,
umur ya panjang, tentunya yang bermanfaat untuk umat. Tapi bukan dari Dawir ya. Tentunya Orang Dawir. Orang Dawir. ya, berkaitan masalah kunjungan saya ke sini tadi, alhamdulillah ikut Beat Torekoh Qadiriyah wa Naqsabandiyah yang langsung di Beat oleh guru kita ya, seorang ulama Banten ya, sebagai murid daripada Said Fadil ya, dari keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, hal ini saya berempat ya, alhamdulillah sudah ikut Beat Torekot. Mudah-mudahan Beat Torekot ini akan menambah kekuatan spiritual kita. Amin. Dalam memperjuangkan nilai-nilai kebenaran. Apalagi musuh kita saat ini adalah orang-orang yang berjubah. Ini lebih berbahaya daripada musuh penjajah ketika zaman Belanda. Nah, ngomong-ngomong masalah Torekot, ini sebetulnya merupakan ajaran daripada Islam ya, yang mungkin kita semestinya sebagai para pejuang ini mental kita, spiritual kita ini harus diperkuat dengan apa ya, dengan zikir Torekot itu melalui guru-guru mursyid. Nah, bincang-bincang masalah Torekot ini ada wadahnya ceritanya, ada Jatman ya, ada Jatmi. Namun setahu saya ini antara Jatman dengan Jatmi ini adalah sama-sama wadah ya untuk murid ya daripada anggota Torekoh. Karena muara Torekoh ini itu pada dasarnya ini hanya ada di ajaran Nahdlatul Ulama. Di organisasi lain mungkin tidak ada. Nah, namun setahu saya bahwa antara Jatman dengan Jatmi adalah Jamiah Torekoh Muktabaroh Indonesia. Itu Jatmi. Untuk yang saat ini dipimpin ketua umumnya adalah Kiai Haji Nuril Arifin ataupun Gus Nuril ya. Itu dulu saya ketika kenal Gus Nuril pada waktu Gus Dur menjadi presiden ya, itu beliau bergerak ya, bersama ikut ke Jakarta, tentunya mengadakan demo. Beliau membuat satu wadah yang namanya PBM. PBM itu pasukan berani mati. Nah, akhirnya tapi bukan berani matiin ya. Kalau yang ada berani matiin, saya juga berani matiin yang mematiin. Lanjut ya. Nah, akhirnya ada telepon masuk. Nah, ini kita lanjut ngobrol-ngobrol kita. Siap ya. Tapi yang ngopi sih Gus. Ngopi iki jare. Siap. Ngolah pikir Gus. Oh gitu. Ngeteh aja. Soalnya susu nggak bagus mata. Kopi nggak bagus mata, itu nggak bagus. Benar. Ya. Ya, bincang-bincang tentang Gus Nuril, termasuk beliau seorang kiai ya, yang perjuangannya mungkin sudah terbukti berani sejak zaman belum munculnya tesis Hikmat, jauh-jauh ketika Gus Dur jadi presiden, beliau ini sudah mewakafkan jiwanya untuk Nahdlatul Ulama. Nah, kita kembali masalah ke satu wadah ya, Jatmi ataupun Jatman. Jatmi ini adalah milik umum ya, Jamiah Torekoh Muktabaroh Indonesia. Nah, ini siapapun organisasinya ketika seneng di ajaran Torekoh itu bisa gabung di Jatmi. Nah, kalau Jatman ini Jamiah Torekoh Nahdlatul Ulama. N-nya An-Nahdiyah ya, Jatman An-Nahdiyah. Nah, itu mungkin perbedaannya.
Cuman kalau masalah apa namanya struktur ya kepengurusan di Jatman ini yang saat ini saya tahu ya Mbah Lutfi ya untuk pemegang Jatman. Akan tetapi isu yang berkembang termasuk dari kiai-kiai yang membidangi masalah pergerakan di Jatman ini bahwasanya Mbah Lutfi ini sebagai guru mursyid toreko. Akan tetapi pada dasarnya para muhibin tidak pernah menanyakan mana bukti beliau sebagai mursyid. Nah, Punten ya, saya potong dulu sebelum melanjutkan. Bahkan ada rumor itu di masyarakat ya bahwa Mbah Lutfi itu mursyid dari 40 torikoh ya. Apa benar itu ya? 40 torikoh loh ya? 40 toreko. Nah, itu mursyid ya? Iya. Saya itu kalau mikir-mikir ya, beliau selaku ketua Jatman menjadi mursyid toreko. Tapi kalau lihat perilaku yang berkembang saat ini, ya kalaulah memang beliau sebagai mursyid, tapi bagaimana dengan pemalsuan makam-makam ya yang sudah dimarkakan golongan mereka atau marga mereka ini, apakah mursyidnya itu nggak batal? Kira-kira gimana? Ini perlu menjadi bahan renungan yang saat ini menjadi pengikut ya ataupun yang selama ini ikut beat ya pada beliau. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Padahal seorang guru mursyid ini tidak cukup hanya itu, hanya pengakuan semata. Perilakunya kalau kok sudah menyimpang dari kaidah-kaidah syariah itu jelas nggak bisa dikatakan sebagai guru mursyid. Nah, itu diantaranya masalah kaitannya tentang mursyid toreko ya, tentunya dalam hal ini adalah beliau Mbah Lutfi bin Yahya. Nah, persoalan perkembangan di Pekalongan ini mungkin untuk renungan kita bersama, bahwasanya ada beberapa makam yang sudah dihabibkan atau di bin Yahyakan. Nah, di beberapa daerah di Pekalongan ini yang mungkin untuk para muhibin wilayah Pekalongan agar bisa tahu, jangan nggak mau tahu sebenarnya apakah betul makom-makom yang di daerah Pekalongan itu banyak yang sudah dibinyayakan ataupun diba'alawikan. Kalau hal itu kok sudah ada bukti nyata, kita kok masih menjadi muhibin ya hendaknya kita masih mengkaji ulang. Atau misalnya ada nggak percaya tapi bukti adalah sudah ada. Nah, ini agar merenungkan kembali pemujaannya sebagai muhibin ya kepada Habib Lutfi. Nah, ini yang mungkin menjadi renungan. Nah, untuk hal yang berkaitan dengan makam, ini kemarin ada satu peristiwa di Desa Kayu Geritan ya. Ini Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan. Ini ada satu peristiwa yang mungkin menggegerkan ya di Pekalongan, karena pada waktu itu terjadi persekusi oleh muhibin kepada sebagian para pejuang Laskar Sabilillah, sehingga karena nggak imbang akhirnya menghindari daripada bentrok ya ngalah saja lah karena kekuatannya nggak imbang. Nah, ini yang mungkin para perjuangan Wali Songo Indonesia di seluruh Indonesia tentunya ini agar bisa memberikan dukungan support untuk
wilayah, pengurus Kabupaten Pekalongan ataupun kota. Tapi alhamdulillah ini di kecamatan kami, Gus. Karanganyar nih. Kecamatan Seragi. Oh, Ya, Seragi. kalau saya kecamatan Seragi, desanya Kalijawi. Ini untuk MWC, NO-nya ya. Ini boleh dikata sudah tuntas, sudah tuntas. Istilahnya meyakini sebuah kebenaran ya, tentunya berdasarkan kajian-kajian. Harapan kami, Sebentar sebelum Oh, sana ya. ya. ya, Tadi itu yang makam yang dibinyayakan itu makamnya siapa awalnya ya? di sana itu ada ya, sebetulnya itu makom pribumi, ya, yang jelas keturunan daripada Duriah Wali Songo. Duriah Wali Songo. Dan pada waktu itu sebetulnya sudah untuk pemugaran atau pencopotan nama yang dipalsukan oleh Habib Lutfi, ini sebetulnya sudah ada kesepakatan dari tokoh masyarakat, tokoh agama. Nah, ini mungkin untuk nama-nama ya yang dibinyayakan ya, ini bisa apa namanya, konfirmasi ya kepada langsung ketika Mas Boy ya, ketika terjadi persekusi ada di sana ya. Ya mungkin, Sebelum melebar ya, Oke. sebelum melebar ini. Berarti apa yang dikatakan sebagai seorang mursyid tarekat, mursyid tarekoh gitu, apalagi 40 tarekoh, meskipun sampai saat ini belum bisa dibuktikan gitu ya, belum terbukti lah ya, belum terbukti bahwa beliau ini Mbah Lutfi bin Yahya adalah seorang mursyid dari 40 tarekoh. Tapi dari sisi apa namanya tadi, pembalauan atau lebih khususnya adalah membinyahyakan makam itu adalah satu hal yang tentu bertentangan dengan perilaku, jangankan untuk seorang mursyid, betul. untuk sebagai perilaku dari seorang murid atau salik thariqah saja, itu satu hal yang dalam tanda kutip dilarang oleh agama. Iya, Karena itu kan merusak sejarah. Iya. Itu ya. Artinya kalau itu dilakukan oleh seorang mursyid yang sah sebagai mursyid, tentu kemursyidnya itu akan Batal, ya. apalagi bukan gitu. Apalagi bukan. Makanya ramai tarekat. Ya, makanya pada saat ini ya, Gue bingung. para murid daripada Torekoh yang ikut beat Habib Lutfi pada saat ini banyak sudah yang menyadari, apalagi di saat acara terutama Torekohan yang melibatkan ibu-ibu muslimat, sebetulnya bukan acara tawajuhan, isinya adalah kumpulan satu wadah Torekoh, tapi untuk acara pengajian yang diisi oleh para habib tentunya. Ini yang menjadi mungkin pertimbangan, namanya Torekoh tapi kegiatannya adalah hanya ceramah. Ini mungkin kegiatan torekanya perlu dikaji, bukan lagi untuk mendekatkan diri dengan zikir ya, tapi hanya mendengarkan satu narasi ceramah dari habaib. Itu kemarin pada waktu itu yang saya dengar. Berarti sampai saat ini Kiai itu belum pernah mendapatkan bukti bahwa beliau ini adalah seorang mursyid tarekat gitu ya? Iya, saya belum pernah tahu buktinya. Nah, hal itu mungkin menjadi renungan kepada para salik atau murid daripada Torekoh yang telah taat kepada Mbah Lutfi. Nah, kita mungkin kembali ke masalah makom yang dipalsukan yang di daerah Pekalongan. Desanya apa? Kayu Geritan. Kayu Geritan ya. Karanganyar, Kecamatan Karanganyar. Itu mungkin Mas Boy. Ya, Namanya siapa saja itu makom yang ada di sana? itu namanya Teposono, Kodisono, Angsono,
Raden Mas Penguluwatang Nah, Itu jadi bin Yahya gitu, Mas. jadi bin Yahya. Tapi alhamdulillah dalamnya kemarin saya pas masuk masih utuh, alhamdulillah. Jadi kita masih bisa menemukan bukti bahwa keempat makam itu masih ada. oh, masih ada. Iya, alhamdulillah saya udah melihat Nisanya di juga sini. nggak diganti itu ya, Mas ya? Nisanya cuma ditambahin atasnya, tapi itunya bawahnya itu masih utuh, yang batunya terus yang kayu itu masih ada. Alhamdulillah saya udah melihat. Kemarin saya masuk pas ada itu kemarin itu pas tabur bunga nyekar ya, sini ya. Kalau Jakarta nyekar, kalau nyedran. Nyadran itu alhamdulillah masih ada, tempat-tempatnya masih ada. Jadi tidak bisa dialihkan, susah itu udah. Masyarakat juga udah melihatnya sendiri, alhamdulillah. Ya. Terus ini ya, kan yang saya ketahui bahwa salah satu dari gurunya Mbah Lutfi bin Yahya itu siapa namanya? Itu Mbah Malik itu ya. Iya, Mbah Nah, Malik. setidaknya itu kita bisa mengambil informasi barangkali dari putra-putra atau keturunan dari Mbah Malik untuk memastikan benar atau tidak Mbah Malik ini memberikan izin kepada beliau sebagai seorang mursyid dalam melanjutkan tarekat Thariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah kalau nggak salah ya. Iya. Nah, gimana itu ya? Nah, ini yang saya tahu dari teman-teman di Purwokerto berkaitan dengan masalah Mbah Malik ya. Ini pertama yang silsilah ya, yang silsilahnya Mbah Malik ini adalah sudah di bin Yahyakan. Jadi Mbah Malik itu bin Ilyas, lah ke atasnya itu dicangkokkan dari marga Pahlawi. Ini yang membuat Duriyah itu pernah protes berkaitan dengan pencangkokan silsilah Duriyah Mbah Malik sendiri. Cuman apakah Duriyah itu Duriyah daripada Mbah Malik ini mengerti betul bahwa Habib Lutfi sebagai mursyid Thariqah atau tidak, nggak dijelaskan. Cuman karena yang saya tahu pada waktu itu hanya kaitannya dengan masalah pencangkokan nasab. Nasab. Cuman untuk masalah mursyid itu apakah dia sebagai orang yang ditunjuk sebagai mursyid atau tidak, ini saya kurang tahu. Tapi bagaimana tadi ulasan, umpama atau meskipun dia umpama ditunjuk sebagai mursyid karena perilakunya menyimpang, itu menurut saya ya nggak perlu lagi kita percaya, apalagi itu bukan satu tempat, dua tempat, bahkan ratusan makam itu yang sudah dipalsukan. Yang lebih membahayakan lagi ketika Mbah Lutfi itu bilang bahwa berdirinya Nahdlatul Ulama ini adalah bisa berdiri karena ikut campur tangan daripada mbahnya Mbah Lutfi yang namanya Habib Hasyim. Nah, ini yang mungkin untuk warga NU tentunya ini untuk merenungkan kembali untuk menjadi muhibbin. Nah, itu diantaranya ya itu. Tapi kalau untuk upaya kan tadi itu Mbah Malik bin Ilyas ya. Bin Ilyas. Mbah Malik bin Ilyas, kalau dalam bukunya Mbah Lutfi itu kan bin Yahya. Mbah Malik bin Ilyas bin Yahya kan gitu kurang lebihnya. Apakah sudah ada klarifikasi kepada beliau gitu? Nah, itu sempat beredar di sebuah YouTube. Ini keluarga itu pernah menanyakan, kepada percetakan yang ada di Pekalongan. Tapi memang betul bahwa itu dicetak oleh percetakan yang ada di Pekalongan. Lantas pihak Duriyah Mbah Malik ini ngomong sama pihak percetakan, siapa ini sebetulnya yang nyuruh nyetak buku ini. Nah, dari pihak percetakan bilang
bahwa yang menyuruh ini adalah orang kepercayaan Mbah Lutfi yang namanya Kiai Sa'roni. Nah, setelah itu Kiai Sa'roni didatengin ke rumahnya, ini beliau sudah meninggal dunia. Nah, akhirnya pada waktu itu beliau langsung sowan ke Mbah Lutfi, tapi di situ enggak ditemui, cuman ditemui oleh ajudannya atau apa namanya kepercayaannya yang ada di Pekalongan, bahwasannya Mbah Lutfi nanti akan Mbah Lutfi sendiri nanti yang akan nemui ke sana. Dan pada waktu itu sampai sekarang informasinya belum pernah datang lagi nemui duriannya. Nah, sumber ini disampaikan oleh orang sana sendiri, termasuk anggota PWI Laskar Sabilillah. Artinya memang apa sudah ada upaya untuk klarifikasi, Ya, tetapi menjanjikan akan datang dan ternyata sampai sekarang belum ada. belum ada. Gimana itu ya? Bingung saya. Aduh, jadi gitu ya sahabat-sahabat ya. Ini Mas Boy malah ngobrol ini. Boy, Ya. Saya pengen nanya beberapa pertanyaan itu, Mas. di sini berkaitan jadwal. Jadi bagaimana pengalaman Mas Boy ketika apa namanya di talqin dzikir itu? Kalau dulu saya ikut Atau baiat itu ya? di baiat itu nggak sengaja. Kebetulan waktu itu ada orang yang mau dibaiat. Waktu itu saya nggak ikut, sebenarnya nggak ikut. Cuman pas itu kayak ketarik suruh ikut gitu, ngikut dengan tidak sengaja. Makanya saya sampai sekarang nggak dapat amalannya apa tuh nggak tahu. Makanya saya waktu itu minta sama mursyid yang ada di Pekalongan, itu namanya belum dapat amalannya, kita mengamalkan dari Qadiriyah dan Naqsabandiyah. Makanya saya melapatkan la ilaha illallah 165 setiap habis sholat. Itu saya dawamkan, saya amalkan terus menerus sampai sekarang. Nah, alhamdulillah sekarang saya sudah menemui guru, namanya kita sudah nggak apa namanya nggak sekompir, nggak sejalan dengan Nur Habib Lutfi. Makanya saya mencari guru lagi, nyampe sekarang ini saya di daerah Banten, ikut Mbah Pak Kiai Yusuf Mubarak. Alhamdulillah sekarang saya sudah ngikut Pak Kiai Yusuf Mubarak di Banten. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus kira-kira pernah menemukan hal yang janggal nggak itu, Mas? Janggal. Ya mungkin dari apa namanya mengajarkan tarekatnya atau hal-hal lain lah selain itu. Kalau saya sendiri tidak, cuman ini kemari ke depan ini saya bingung dalam perjalanan, cuma melihatnya begini aja. Namanya saya sebenarnya masalah makom tadiannya kita nggak tahu masalah makom. Saya kira itu hanya petilasan, nggak tahunya mengganti. Itu janggalnya di situ. Pertama saya di hati bertanya-tanya begitu. Terus yang bikin saya geram dan orang NU geram itu masalah pendiri NU itu sudah dibelokkan, itu semuanya orang itu mungkin pada marah. Ya kecuali yang muhibin yang gelap mata, gelap cinta buta ya. Itu semuanya orang itu marah karena membelokkan pendirinya kok ganti Mbah Hashim, mbahnya sendiri. Iya. Terus kita juga berpikir sekarang gini loh, kok bisa si Habib sekarang ngomong kita itu milik Tarim, semuanya milik Tarim, milik Yaman. Nah, kita merdeka, katanya dia merdekakan, semuanya diganti milik mereka. Itu yang bikin kita geram. Makanya sekarang saya ikut, walaupun saya tetap struktural di NU masih, di Jatman juga masih. Kalau di Jatman apa itu? Bagian apa itu? Jatman kalau saya struktural, ketua dia. Kalau saya di bendaranya. Nah terus itu ketuanya ada itu di sana, namanya Mutakin. Jadi kurang jadi dengan kita wawancara. Siap. Saya ada mundur. Jauh lagi. Ya.
Ya, itu menjadikan sekarang saya itu masuk berjuang, walaupun saya berjuang sekarang ya begitu. Jauh dikit guys, mundur. Nah, saya berjuang sekarang lewat PWI, tetap berkhidmat di NU, tapi saya yang berjuang sekarang ini, yang kita butuhkan perjuangan kita yang meluruskan benar-benar harus gerak cepat, guys. Iya, harus. Itu saya di PWI dan LS sekarang saya mungkin saya masuk struktural di PWI LS. Nah, kalau kembali lagi ke Jatman itu ya, kan Mas Boy ini struktural di Jatman. Sebenarnya seperti apa sih struktural di Jatman itu? Ini kota ya, kabupaten Pekalongan ya. Itu seperti apa? Apa istilahnya? Gerakannya gitulah. Jadi sebenarnya yang ditargetkan itu apa, kemudian yang dilakukan itu apa saja sampai saat ini gitu dari pengurus-pengurus Jatman. Iya, kalau di Kabupaten Pekalongan itu kita juga bergerak, ada banyak acara ya, sebenarnya acara bagus semuanya. Ya, kalau di kabupaten ada acara subiah itu namanya, setiap itu ada ngaji ya. Hikam. Setiap bulan itu mesti ada, setiap 1 bulan ada rutin gitu. Terus yang dari ini juga kita juga sering ada acara-acara di Pekalongan itu kayak yang event-event besar nasional, tingkat nasional, Selatnas, nasional. Terus apa namanya? Muktamar. Juga kita sering di Pekalongan terus. Terus juga ada Multaqa Sufi Dunia, itu selalu terus. Itu dikoordinir semuanya dari Abah Lutfi. Kita juga sebenarnya kemarin sebelum ada wacana ini apa, nasok terus membelokan, kita tuh aktif ya. Enggak, kita sangat menghormati Nur Habib Lutfi. Benar-benar kita sangat menghormati, kita benar takzim, kita benar tawadhu sama dia. Tapi sekarang kita tuh rada kecewa. Karena apa? Setiap ada acara itu kita benar-benar guyup sengguyung, kita bareng-bareng semuanya berkhidmat di Jatman itu benar-benar murni tulus. Tapi kalau begini caranya, Habib Lutfi sudah melakukan sejarah semuanya, kita juga kecewa, sangat kecewa. Makanya saya bingung sekarang. Saya yang tadi saya bilang, saya sekarang mencari guru torikot yang kemarin yang benar-benar guru torikot. Iya, yang ada nasabnya jelas, sanadnya jelas. Sanadnya jelas. Ini kan kalau kayak Habib Lutfi jadi bagaimana, bingung saya bingung, jujur bingung. Itu kalau di acara kan apa namanya tadi, acara bulanan, kemudian acara apa, kadang ada muktamar segala macam, bahkan ada apa kumpulan sufi sedunia gitu ya. Itu yang dilakukan oleh para pengurus itu apa? Kita satu, kalau ada acara se-Indonesia semuanya itu kan kumpul di Pekalongan banyak kan. Soalnya di daerah tempat lain itu tidak pernah berjalan, tidak pernah semulus di Pekalongan. Pekalongan nggak enak gimana Pak? Di Pekalongan tinggal datang di kansus, dia tanda tangan, kita ambil semuanya dari apa namanya sekretariat, kayak di Wonopria ada sekretariat 1, 2, itu kita menghormat benar-benar. Kita tanpa biaya pun nggak apa-apa. Habib Lutfi itu nggak pernah ngasih biaya kita. Dulu kita namanya kita percaya bahwa dia Dzurriyyah Rasul, ternyata Ahlul-Bait. Kita benar-benar tulus sama Habib Lutfi. Dia itu nyuruh orang tanpa uang pun bisa jalan, Pak. Ya, berarti para muhibinnya itu mengeluarkan uang dengan sukarela. Sukarela, gitu ya? Bukan itu aja. Sukarela kita mengeluarkan satu tempat kita, rumah kita, tempat orang-orang di sekitar kita, ditempati buat penginapan. Gratis total. Gratis. Orang terus urun-urunan. Kita pada patungan lah, ngumpulin uang. Terus buat ini, buat menjamu tamu-tamu ya. Itu semuanya tidak pakai uang, tidak pakai uang. Yang kita itu kan namanya kita tahu dulu namanya Habib Lutfi orang lurus dikira kita. Itu jenengan ngertos, tahu jenengan apa yang dia bilang. Dia itu bilang dia ngasih dananya husnul khatimah, gitu aja.
itu kita tuh ngeluarin nggak, kadang kita nggak kerja 1 minggu nggak jadi masalah untuk menghormat para peserta. Jadi jaminannya husnul khotimah. Husnul khotimah. Enak ya. Senjatanya itu kita buka. Ini kan sebetulnya kecintaan warga Nahdlatul Ulama, bagaimana cintanya kepada Dzurriyyah Nabi, tapi yang asli. Ketika kok muncul ternyata itu hanya imitasi, maka kita otomatis kecewa. Karena apa? Ya dengan realita yang ada, apalagi setelah munculnya tesis Ki Himad bahwa misalnya para habaib itu bukan lagi Dzurriyyah Nabi, tapi Dzurriyyah siapa? Ya Dzurriyyah Yahudi Askenazi. Nah, itu kita kecewa. Kita awalnya guyub-guyuban mempercayai seseorang sebagai Dzurriyyah Nabi, muncul perilakunya kok jauh dari Nabi. Ya intinya bukan lagi kita mencintai, akan tapi kita salah mencintai aja setelah banyak bukti-bukti yang ditemukan oleh Ki Himad. Ini untuk menyadarkan kita sekalian, sebetulnya warga Nahdlatul Ulama ini selalu husnudzon, selalu bisa diajak kerjasama. Untuk apa? Untuk berjuang, tidak memperdulikan berapa uang yang harus dikorbankan, Gus ya. Tapi setelah tahu bahwa kita seolah-olah kita itu ditipu, ya ditipu dengan janji-janji mereka, ya janji husnul khotimah, janji syafaat. Nah ini yang menjadikan kita itu saat ini tidak percaya mereka lagi. Nah ini yang mungkin buat catatan untuk teman-teman Nahdlatul Ulama yang masih menjadi muhibbin, termasuk pengurus-pengurus yang mungkin masih kekeh mempercayainya, padahal itu sudah ada bukti. Sedangkan mempercayai adanya satu kebenaran yang sebetulnya itu salah berdasarkan bukti, ini kan pada dasarnya sebuah larangan, atau boleh dikata haram untuk selalu mempercayai adanya kebatilan yang dibungkus dengan kebenaran. Dan rata-rata yang mungkin menjadi para muhibbin masih bertahan, istilahnya khawatir kualat, Gus. Nah ini yang mungkin menjadi sekat yang kita tidak berani ya untuk melepaskan bundelan doktrin mereka. Itu mungkin yang menjadi renungan. Nah, oleh karenanya munculnya sebuah wadah PWI Laskar Sabilillah ini merupakan sebetulnya satu solusi, satu kebanggaan semestinya buat pengurus Nahdlatul Ulama, bahwa perjuangan Nahdlatul Ulama telah dibantu oleh PWI Laskar Sabilillah yang terang-terangan dan berani meluruskan sejarah yang dibelokkan, kuburan-kuburan yang dipalsukan. Ini kita nggak ada sebetulnya kebencian, kita hanya bergerak ingin meluruskan sejarah. Nah yang mungkin sangat membingungkan buat kita ketika kita dihadapkan bukan lagi kepada para habaib yang ceramahnya memberikan doktrin-doktrin sesat yang menjadi pertimbangan kita, ketika kita berhadapan dengan warga Nahdlatul Ulama sendiri, sesama pribumi, kita lawan teman kita, saudara kita yang sebetulnya para muhibbin itu juga menjadi korban atas doktrin sesatnya para habaib. Nah, ini makanya kehadiran PWI Laskar Sabilillah ini mari kita jadikan momentum peluang yang sangat bagus untuk tanaman kita, bukan semata-mata tanaman yang dimaksud di dunia ini. Tanaman di dunia ini mungkin hasilnya akan kita rasakan untuk anak cucu kita,
Tapi tanaman akhirat ya mudah-mudahan Allah meridhoi saja langkah-langkah kita. Ini kembali ke ini apa namanya, tadi kan ada Mas Boy itu nyebutkan tokoh sufi sedunia, aslinya gimana sih itu? Iya, kita juga nggak tahu itu sufi dunia itu dari mana, saya juga masih bingung. Itu benar mewakili dari siapa juga saya nggak tahu. Itu katanya dari negara manapun ada semuanya, dari Cina, nyampe Cina pun ada loh, ya? ada. Foto saya semuanya lengkap, saya ada semuanya. Jadi istilah Ini bisa dilihat foto-foto sufi dunia, namanya saya sering ikut. Dan di garis bawahi yang mohon maaf yang tadi katanya ini saya yang bilang tadi, semuanya yang datang ke Pekalongan kita menghormat tamu-tamu yang se-Indonesia itu, kita semuanya di Pekalongan ikhlas semuanya. Yang kita menjamu ataupun kita ikhlas, lahir batin ikhlas semuanya. Cuman kita kecewa dengan Nur Habib Lutfi, kita kecewa karena semuanya dibelokkan sejarahnya sama dia, itu kita kecewa gitu aja. Yang tamu kita gitu, ya sebenarnya kita senang adanya tamu-tamu, kita menghormat. Jadi kita punya banyak saudara yang di Lampung, di Kalimantan, dimana kita banyak kenal dengan seseorang ya, kiai bunyai banyak lah. Itu para peserta kan banyak dari sakalan santri dan ulama-ulama banyak. Kita begitu, kita juga ya tetap ikhlas semuanya, cuman kecewa dengan Nur Habib Lutfi. Mungkin banyak pertanyaan terakhir ya. Itu kan di mana, di Pekalongan, dan kegiatan-kegiatan Jatman itu kan banyak ya, ada bulanan, mingguan dan seterusnya. Kalau yang mimpin itu atau dalam pengajian kitabnya gitu misalnya ya, itu yang ngaji itu siapa gitu? Nah, untuk kegiatan rutin ya di Kangju Sholawat atau gedung sholawat milik Mbak Lutfi, ini adalah kajian kitab kuning. Tapi sementara ini tiap kajian itu nggak pernah Mbak Lutfi itu yang membaca kitab itu sendiri. Saya nggak tahu apakah dia punya kemampuan untuk membaca atau memang dia tidak mampu. Tapi nggak pernah sama sekali kan, dari dulu sampai dengan sekarang. Nah, ini perlu dipertanyakan keulamaannya, kealimannya. Kenapa kok nggak mau? Nah, ini yang mungkin rekan-rekan yang masih ikut pengajian ini untuk merenungkan kembali ya. Karena seorang ulama yang disebut ulama, kalau tidak alim apalagi bisa membaca kitab kuning, itu pasti diragukan keulamaannya. Berarti selama ini yang ngisi siapa ya? Yang ngisi ya tetap kiai-kiai dari pribumi, kiai-kiai Nusantara. Kalau pengalaman kiai di Kangju Sholawat itu selama berapa lama ya? Saya sebetulnya nggak pernah ngikuti ke sana, ngikuti istilahnya kajian itu nggak pernah, karena saya sendiri juga disibukkan dengan kegiatan. Nah, bagi saya gini, keilmuan itu bukan kita melihat siapa yang menyampaikan, tapi apa yang disampaikan. Nah, seringkali ketika ceramah itu yang menyampaikan seorang Mbah Lutfi, walaupun itu sumbernya nggak jelas, satu contoh misalnya, itu mereka para muhibin lebih mempercayai daripada misalnya yang disampaikan istilahnya saya sebagai mungkin orang yang tidak mempunyai pengaruh sama sekali di masyarakat, walaupun toh itu ada referensinya, mungkin itu yang menjadi para muhibin terlalu percaya, nggak percaya, lebih percaya kepada figur ya, sosok, apalagi ditambah ngaku sebagai durian Nabi. Kalau pengalaman Mas Boy gimana itu? Yang gimana? Yang tadi? Yang pengalaman di Kangju Sholawat menghadiri pengajian lah. Gitu. Kalau saya nggak pernah ikut sama sekali. Cuman kegiatan dari kita kan kegiatan sebenarnya saya itu terus. Kita Subiah. Kalau Subiah saya mesti cabang ya. Cabang Kabupaten Pekalongan. Rekornya ya. Rekornya saya ikut terus. Tapi kalau acara di kampus mohon maaf saya nggak pernah datang. Nah ikut, tapi kan namanya kita juga pengurus Jatman, kita selalu menghadiri acara Subiah, selalu menghadiri idarah wusta pun kita menghadiri, sampai tingkat nasional pun tingkat idarah aliyah juga sering di Pekalongan. Jadi saya ikut terus, selalu hadir dan hadir saya itu. Kalau
apa di kegiatan-kegiatan itu ada pengajian kitabnya gitu? Ada, maksud dia ada ngajinya hikam. Yang isinya Terus yang isinya yang isi bener itu dari pribumi ya. pribumi. Dia Iya. pribumi namanya PI Saifuddin Mufti. Terus dari kita juga emang ada turunnya Duriya Rasulullah yang dari Syekh Sunan Gunung Jati kan ada Gus Nasir. Itu kan jelas ada. itu yang Iya. sering isi ya. Ya itu yang ini ya dari kita gitu, makanya kita ngikutkan karena Gus Nasir. Dan beliau apa istilahnya mengikuti tesis Kiai Imad ya. Kurang tahu kalau sekarang kita nggak berani duluin ini, nggak berani. Misalnya, Ya. yang ngikutin semuanya pada ngikutin sebenarnya. Dari kita kalau ingin jujur dari warga kita yang kita telusuri ke bawah, terus apa orang itu sebenarnya sekarang udah ini udah apa Banyak yang sadar ya. banyak Mulai yang sadar. sadar, makanya pada mendukung pergerakan perjuangan Wali Songo Laskar Sabilillah itu pada mendukung. Pada mendukung. Ya, Alhamdulillah iya kita- betul. Memang kebenaran itu walaupun ditutupi itu akan tampak. Hmm. Dan alhamdulillah untuk wilayah Pekalongan ini mulai dari pinggiran-pinggiran ini terus melebar sedikit sedikit ya. demi sedikit. Karena ya tadi kebenaran itu tidak bisa ditutup-tutupi. Ketika ditutupi tetap akan muncul. Ya bagaikan intan yang terpendam mungkin Gus ya. Kalau saya juga yakin benar itu pasti akan menang. Yakin. Benar, cukup. Aduh, saya jadi lupa ini. Eh, Ada satu pertanyaan ternyata yang ketinggalan. Mungkin saya edit nanti, Ya. ditaruh di tengah. Yaitu di Pekalongan yang terdata. Itu makam-makam yang dihabibkan itu ada berapa? Ini hanya sebagai gambaran sekilas, cuman data persisnya Realnya belum. itu data realnya saya belum tahu persis. Ini puluhan Gus. Ya sekisaran ya 20-an lah. Itu di Kabupaten Kabupaten kota. Kabupaten Kota Pekalongan. Nah, itu kira-kira segitu. Itu pun nanti belum wilayah Pemalang, Batang banyak. Batang banyak ya. Banyak datang banyak. Nah, ini kalau nggak segera diluruskan kembali masalah makam ini adalah sangat berbahaya karena itu untuk mereka sebagai bukti, mungkin bukti bahwasanya mbah buyutnya para habib itu sebelum Wali Songo itu mungkin gambarannya semacam itu. Makanya ketika ada pemalsuan makam ini memang pergerakan PI Laskar Sabilillah ini hendaknya bisa nyisir satu persatu meluruskan kembali. Tapi alhamdulillah dari berbagai pertemuan dengan tokoh-tokoh terutama sekeliling makam-makam yang asli pribumi yang sudah dibalikan ini sudah menyadari hal semacam itu, sehingga walaupun bagaimana kita harus luruskan kembali ya, hasilnya masalah sejarah silsilah ataupun memang leluhur kita yang sudah dipalsukan. Nah, kiranya itu tuh. Siap ya. Terima kasih ini buat Yai Musyafa dan juga Mas Boy sudah berkenan untuk silaturahmi di gubuk kami ya. Ya, Terima kasih banyak Yai. Ya. Insya Allah dalam kesempatan yang lain kita kita ketemu lagi. dan mudah-mudahan bisa berkunjung ke Pekalongan ya. Alhamdulillah. Kita tunggu. Ya, Siap, alhamdulillah saya sini bertamu sudah dihormati. Aduh, nggak dengan dikasih apa-apa di betul-betul, sini, Yai. alhamdulillah ini. Siap nggih Yai. Ya, Yaitu sahabat-sahabat teman-teman podcast kita bersama Kiai Musyafa dan juga Mas Boy ya dari Pekalongan, mudah-mudahan memberikan tambahan wawasan dan juga pencerahan untuk kita ya, yang semua. terakhir mungkin ya. Nggih. Untuk safari hari ini saya akan silaturahim ke rumah Kiai Haji Imaduddin ya, sekaligus ingin bincang-bincang di studio apa namanya channel punya Roma Irama ya. Insya Allah setelah itu nanti silaturahim lagi ke Sayyid Qori yang berada di Bekasi. Ini Insya Allah Mudah-mudahan lancar ya. nih. Amin amin. Iya ya, itu kira-kira Gus. Siap. Ini untuk menutup ya, mungkin ada closing statement dari ini. Nah, Saya rasa cukup untuk materi Qori. iya untuk teman-teman terutama yang menjadi
pengurus PWI Laskar Sabilillah di seluruh Nusantara. Hanya kita tetapkan rapatkan barisan, kita tetap semangat ya. Nek wedi ojo wani-wani, nek wani ojo wedi-wedi. Ini termasuk filsafat Jawa ya, yang menggugah kita agar tetap perjuangan ini harus berkorban dengan hartanya, tenaganya, pikirannya, bahkan nyawanya. Itu diantaranya itu kita harus saling saikoproyo, cancut tali wondo. Artinya apa? Kita menyatu dalam perjuangan ini. Nggak boleh kita kok pecah belah karena satu sudut pandang. Kita mencari kesamaan dalam perjuangan ini, bukan mencari pembenaran, tapi mencari kebenaran, sehingga kita dalam berjuang ini akan lebih mudah ya untuk memperkuat satu barisan ya. Kira-kira itu saja. Siap, terima kasih banyak ya. Sama-sama Mas Boy untuk closing statementnya. Kalau saya penutupannya begini aja, jangan sekali-kali ganggu NU, jangan sekali-kali musuh NU, jenengan bakal kualat. Itu aja. Ojo sembrono ke NU, kualat jenengan saestu, inget kualat. Ya, terima kasih ya sahabat-sahabat, untuk Mas Boy dan juga Kiai Musyafa, mudah-mudahan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.